wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera, Salam Sehat bagi kita semua. Salam bela negara. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah KDK, Ibu Nurse Dora Samaria SKMK, Ibu Nurse Neri Ferdiani SKMK, Ibu Nurse Nasiraga SKPMMK, Ibu Nurse Lima Florencia SKPMS, Bapak Dr. Sirajudin, dan kepada teman-teman sekalian yang kami banggakan. Ini kami akan menandakan roleplay dengan judul Kode Etik Keperawatan, Prinsip Etik Keperawatan, Kerahasiaan, Confidentiality, dan Tidak Merugikan Non-Malefaciousness. Pada dari itu, mari simak videonya secara bersama-sama. Rabu 27 September bertempat di Klinik UPN Veteran Jakarta. Untuk pasien nomor 003 silakan masuk. Lagi libur saya untuk konfirmasinya saya disebutkan nama Perawat melakukan medical check-up kepada pasien. Setelah selesai, perawat tersebut melakukan pekerjaan yang lain. Kemudian datang seseorang yang tidak dikenal menanyakan tentang selesai menanyakan data pasien pasien yang mana, Bapak? yang tadi diperiksa sama suster. Bisa beberapa pasien Saya keluarganya sus. Bapak keluarganya, Bapak bisa menanyakan data pasien secara langsung kepada pasien karena dia dapat membacakan pasien. Saya udah bicara kalau saya keluarganya sus. Tapi kamu juga harus mengerti kode etik atau menjaga pasien dengan pasien. Kalau dia dapat menyebarkannya, menggunakan tidak stabil, Pak. Ya amat suster ini. Pada hari Kamis 21 September 2023 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Rumah Sakit UPN Veteran Jakarta, ada seorang nurse Azizah yang sedang bertugas menjaga pasien di ruang melati. Kondisi dari ruang melati sangat kondusif dan tenang. Para pasien merasa nyaman tenang dalam ruangan tersebut. Lalu ada seorang pengunjung dari keluarga pasien yang sedatang dalam keadaan rusuh dan membuat keadaan tidak tenang. Seseorang tersebut mengaku bahwa dirinya adalah seorang content creator yang membuat konten vlog kehidupan sehari-harinya atau bisa disebut dengan a day in my life. Content creator langsung masuk ke dalam ruangan pasien tanpa konfirmasi dulu kepada perawat penjaga. Dan dia juga terlihat membawa kamera handphone yang sedang mengarah ke dalam ruangan pasien, sehingga hal yang dilakukan content creator tersebut mengganggu atau melanggar hak privasi dari pasien. Sebagai perawat yang memiliki prinsip etik keperawatan dan kerahasiaan, dengan sigap perawat tersebut menghampiri content creator dan memberikan edukasi bahwa hal yang dilakukan itu salah. Masa gini doang bisa melanggar hak privasi pasien sih, Sus? Saya kan cuma mau lihat teman saya doang yang lagi dirawat di sini. Wah, ribet banget sih, gitu aja ribet. Ibu boleh memuji teman ibu, akan tetapi ibu tidak diperkenankan untuk merekam di area ruangan ini karena lagi merekam dari ruangan-ruangan yang ada pasiennya, Bu, karena kan tersebut bisa melanggar hak privasi dari pasien ibu. Wah, Sus, saya kan cuma videoin doang, Sus. Lagian saya itu content creator, Sus, content creator, masa gak boleh sih videoin doang? Lagian dari mananya sih pasien bisa terganggu privasinya? Gitu, Sus, lihat aja, kan didiamin aja, Kak, pasiennya. Yang dari mana? Dari ibu, akan tetapi saya meminta sekali lagi ibu untuk tidak melakukan tindakan-tindakan tersebut yang dapat melanggar hak privasi pasien. Apalagi ibu memvideokan dan akan mengupload ya, Bu, ke sosial media ibu, itu sangat melanggar hak privasi dari pasien. Belum tentu pasiennya setuju untuk divideokan. Pasien dalam keadaan kurang baik ibu videokan, lalu ibu upload di dalam sosial media, itu bisa melanggar hak privasi pasien dan dapat tindak pidana ya, Bu, sanksinya. Ya udah deh, sekarang antarin saya aja deh, Sus, sama susah, boleh gak? Baik ibu, saya akan antarkan ibu ke ruangan yang ibu ruangan anggrek, Bu. Oh baik, sepertinya ibu salah ya, Bu, terlihat ruangan ya, Bu, karena ini adalah ruangan melati, Ibu, bukan ruangan anggrek. Walah, ya bener aja, Sus, ini tuh ruang anggrek, kok apa saya salah lihat ya, Sus? Ini Ibu, ini adalah ruangan melati.
Maka dari itu, Ibu awalnya harus mengkonfirmasi dulu Bu kepada saya. Mari Ibu saya antar ke ruangan Melati ya Bu. Oke. Boleh berarti ya Sus? Boleh Bu. Oke, ayo Sus. Harus hati-hati ya Sus. Akhirnya, Nurse Aziza pun mengantar dan menunjukkan ruangan Melati ke konten kreator tersebut. Baik Ibu, bisa disebutkan nama dari teman Ibu? Nama teman saya namanya Sini Nur Awit Sus. Baik, saya cari dulu ya Bu. Ya. Baik Ibu, atas nama Siwi ya Bu ya. Atas nama Siwi di ruangan Melati ini ada ya Ibu. Ibu bisa membesuk pasien tersebut tapi dulu. Akan tetapi saya ingatkan kembali untuk tidak merekam ya Ibu, untuk tidak merekam pasien-pasien lainnya tanpa persetujuan dari pasien tersebut, karena hal tersebut dapat melanggar hak privasi dari pasien. Yang kedua, kedepannya lagi Ibu jika ingin membesuk ke rumah sakit lainnya, Ibu diperkenankan untuk pertama kali datang bertamu penjaga dari ruangan tersebut ya Bu, untuk mengkonfirmasi apakah benar dari rekan yang Ibu ingin jenguk itu ada di ruangan ini. Lalu saat Ibu masuk juga tidak dengan keadaan yang rusuh ya Ibu, dalam keadaan baik dan tenang, karena hal tersebut bisa menyangkut ketentraman dan keamanan dari pasien yang ada di rumah sakit ini. Baik Sus, terima kasih ya untuk semuanya. Sus udah jelasin banget ya, jadi saya tahu bahwa nanti kalau misalnya mau jemput orang yang sakit lagi ada tahap step by stepnya gitu loh Sus. Ya udah deh, makasih ya Sus atas pengertiannya. Sekarang saya mau jemput teman saya dulu. Oke. Jadi Ibu, jadi jangan untuk merekam ya Bu. Siap, terima kasih ya Sus. Ibu, silakan Ibu. Ya, terima kasih ya. 21 September 2023 pukul 16.00 bertempat di SOPN Veteran Jakarta, ada seorang nurse Atika yang akan bertugas memberi makan dan memberi obat kepada pasien di ruang anggrek. Kondisi di ruang itu sangat kondusif dan pasien-pasien pun merasa nyaman dan tenang. Nurse Atika pun memasuki ruangan tersebut dan menghampiri pasien kedua untuk memberi makan. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya dengan Nurse Atika. Sebelumnya boleh disebutin namanya Ibu. Boleh juga disebutin tanggal, bulan, dan tahunnya Ibu. Jadi kedatangan saya ke sini untuk memberikan makan Ibu. Setelahnya udah waktunya Ibu untuk makan, dan setelah makan nanti Ibu harus minum obat ya Bu. Saya taruh di sini ya Ibu, nanti jangan lupa dimakan dan habiskan ya Ibu. Saya tinggal dulu sebentar ya Ibu. Permisi. Setelah nurse Atika meninggalkan ruangan, ada seorang pasien yang memutar musik dengan volume yang sangat tinggi sehingga menimbulkan kebisingan di ruangan tersebut. Dan pasien yang lain pun merasa terganggu terhadap apa yang dilakukan oleh pasien tersebut. Setelah itu, pasien yang berada di sebelahnya menegurnya dengan sopan. Maaf Mbak, kalau ngomongin jangan terlalu keras. Apa sih, udah kecil gini kok? Saya kedengaran tapi kesini. Ribet amat sih, biasanya juga gak apa-apa. Masalahnya saya kedengeran Mbak, kalau mau putar musik dikecilin aja, kalau enggak dimatiin. Terserah saya, suka-suka saya juga sini payah. Masalahnya ini rumah sakit Mbak, saya butuh istirahat. Mbak gak bisa menghargai pasien lain apa? Setelah itu, nurse Atika pun datang kembali untuk memberikan obat kepada pasien kedua. Kenapa ya? Kok ribut-ributan begini? Mbak, pasien sebelah putar musik terlalu keras, saya sudah kasih tahu. Pelan tetap berisik ya. Oh ya udah, nanti saya coba nasehatin sama tegurin dia secara baik-baik ya Mbak. Ini, oh iya ini obatnya, saya taruh di sana ya.
Ini udah waktunya Mbak minum obat, jadi mohon diminum ya Mbak. Jangan lupa diminum. Saya tinggal ke sebelah dulu ya. Iya, sus. Permisi ya Mbak. Iya, sama-sama. Permisi Bu. Ini kenapa ya tadi ribut-ribut? Itu cuma untuk musik doang kok sus. Tadi si ibu yang bilang kalau ibu ini untuk musiknya dengan volume yang sangat tinggi ya. Enggak kok sus, pelan. Oh jadi itu lain kali. Kalau mau muter musik tuh volumenya mohon dikecilin ya ibu. Kalau enggak nanti ibu pakai headset atau enggak earphone gitu ya biar gak ganggu pasien lain. Soalnya di sini juga banyak pasien yang lainnya juga lagi istirahat ya ibu ya. Lain kali mohon dikecilin ya ibu ya. Terus maaf terus ya nggak apa-apa. Sebaiknya ibu sekarang istirahat ya, jangan banyak aktivitas dulu ya ibu ya. Ya udah istirahat ya ibu ya. Ya saya tinggal sebentar ya ibu. Dari dua video ini, kita dapat melihat perawat yang teguh dalam menjaga kerahasiaan pasien sebagai contoh nyata dari penerapan prinsip etika yang kuat. Kesimpulan dari video ini dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, kerahasiaan pasien menjadi prioritas utama. Video ini menegaskan bahwa menjaga kerahasiaan pasien adalah tanggung jawab utama seorang perawat. Hal ini mengingatkan kita bahwa prinsip ini harus selalu dijunjung tinggi dalam praktik keperawatan kesehatan. Yang kedua, kepatuhan terhadap prinsip etika. Karakter perawat dalam video ini menunjukkan tekad dan ketegasan dalam mematuhi prinsip etika kerahasiaan. Dia menunjukkan bahwa integritas dan kepercayaan pasien adalah yang paling penting. Yang ketiga, perlindungan pasien dari eksploitasi. Tindakan perawat untuk melindungi pasien dari eksploitasi oleh content creator adalah tindakan moral yang sangat penting. Ini menggambarkan tanggung jawab perawat untuk memastikan kesejahteraan dan privasi pasien tetap terjaga. Yang keempat, pentingnya pendidikan publik. Video ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan publik tentang hak-hak privasi pasien dan konsekuensi dari pelanggaran kerahasiaan. Hal ini dapat membantu masyarakat lebih memahami dan menghargai privasi pasien. Yang kelima, penghargaan terhadap etika profesional. Video ini memberikan penghargaan kepada perawat yang setia pada prinsip etika. Perawat adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja dengan tekun demi menjaga integritas. Dari video di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip etika keperawatan itu tidak merugikan atau non-malevolence, yang dimana tidak merugikan baik secara fisik maupun psikologis. Video di atas tersebut terdapat pasien 2 yang merasa terganggu atas pasien lainnya, atau disebut saja pasien pertama. Karena pasien pertama sudah memutar musik dengan volume yang keras sehingga menyebabkan pasien 2 kepalanya merasa tambah pusing. Itu juga sudah termasuk merugikan dalam hal fisik. Dan pasien pertama memutar lagu dengan volume yang besar hingga pasien 2 merasa dirinya tidak tenang dan tidak nyaman. Hal itu sudah termasuk merugikan psikologis. Dengan demikian, supaya tidak merugikan banyak orang, nurse Atika memberitahu pasien pertama agar dia tidak melakukannya lagi supaya tidak merugikan.